kembali lagi bersama saya di channel YouTube Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas potensial sel atau potensial reduksi. Nah, sebelum saya jelaskan, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan video kimia menarik lainnya. Nah, kalau nanti berbicara potensial standar atau potensial reduksi, nanti kita mencari harga enol sel. Nah, rumus mencari enol sel sama dengan enol yang mengalami reduksi dikurang enol yang mengalami oksidasi. Video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana prinsip kerja dari sel volta. Bisa kalian lihat linknya nanti di komentar. Nah, untuk memahami biar lebih paham, trik mengapa untuk potensial standar biar nggak lupa. Yang pertama, nah kalau dia nanti yang mengalami reduksi, itu biasanya enol selnya lebih besar. Kalau enolnya lebih besar, maka dia biasanya mengalami reduksi. Dan sebaliknya, yang mengalami oksidasi biasanya enolnya lebih kecil. Jadi besar reduksi, enol yang kecil mengalami oksidasi. Nah, karena dia mengalami reduksi, tempat berlangsungnya reduksi itu namanya disebut katoda. Tempat berlangsungnya oksidasi itu namanya anoda. Nah, anoda ada huruf N. N itu berarti elektrodanya negatif. Maka katoda elektrodanya positif. Kenapa positif? Karena dia lebih besar. Kenapa negatif? Karena lebih kecil. Jadi rumus mencari enol sel adalah enol reduksi kurang oksidasi. Enol yang besar boleh juga dikurang dengan enol yang kecil. Enol di katoda dikurang dengan enol anoda. Itu trik biar bisa memahaminya. Yang kedua, nanti yang sering ditanya di dalam potensial standar adalah yang kedua. Kalau ditanya nanti arah elektron. Jadi arah elektronnya mengalir dari mana? Arah elektronnya mengalir. Jadi nanti elektronnya akan mengalir dari anoda akan mengalir ke katoda. Nah, anoda itu mengalami oksidasi. Berarti dari oksidasi ke reduksi. Atau bisa kita juga buat anoda elektrodanya negatif, katoda elektrodanya positif. Jadi elektronnya mengalir dari anoda ke katoda, dari elektroda negatif ke elektroda positif. Kemudian yang ketiga, kalau nanti ditanya bentuk notasi sel. Jadi kalau nanti dia bentuk notasi sel, biasanya digambarkan seperti ini dia. Nah, di tengah-tengah ada garis 2. Nah, sebelum garis 2, ini nanti dia mengalami oksidasi. Setelah garis 2, dia nanti mengalami reduksi. Jadi oksidasi dulu, baru reduksi. Oksidasi artinya bilangan oksidasinya naik. Reduksi bilangan oksidasinya turun. Maka bisa kita buat bentuk umumnya, ini logam, ini menjadi ion. Kalau reduksi, ion dulu, baru logamnya. Kemudian yang keempat, kalau ditanya nanti menentukan reaksi. Nah, untuk menentukan reaksinya, ini gampang. Nah, untuk enol yang besar, untuk enol yang lebih besar, itu reaksinya tetap. Tapi untuk enol yang lebih kecil, itu reaksinya kita balik. Inilah yang sering ditanya di ujian.
bentuk harga NO sel, elektron mengalir, dan notasi sel, serta menentukan reaksi. Nah, biar lebih paham, contoh soal. Ada soalnya seperti ini. Dikasih tahu harga potensial reduksi. Harga potensial reduksi dari Zn 2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. N0-nya sama dengan minus 0,76 volt. Kemudian yang kedua, Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. N0-nya positif 0,34 volt. Nah, pertanyaan yang pertama yang ditanya, tentukan katoda dan anoda pada potensial di atas. Katoda dan anoda. Pertanyaan yang kedua, berapa harga potensial sel atau NO sel? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana reaksi selnya? Dan yang keempat, notasi sel. Dan yang kelima, elektron mengalir dari mana? Jadi kalau ditanya elektron mengalir dari mana? Nah, kita jawab satu persatu. Yang pertama, tentukan katoda dan anoda. Jadi kalau nanti ditanya yang mana katoda, anoda, ini aja konsepnya. Jadi katoda tempat berlangsungnya reduksi, katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, katoda mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Lihat aja NO-nya yang paling besar. Jadi katoda mengalami reduksi dan NO-nya lebih besar. Dan sebaliknya, anoda mengalami oksidasi dan NO-nya lebih kecil. Maka kita lihat dari data ini, Zn NO-nya minus 0,76. Cu NO-nya positif 0,34. Maka yang lebih besar adalah Cu. Maka Cu dia nanti mengalami reduksi. Kalau dia mengalami reduksi berarti di katoda. Sementara Zn NO-nya lebih kecil berarti mengalami oksidasi. Kalau oksidasi berarti elektrodanya pada anoda. Jadi bisakah kita jawab yang pertama, katoda dan anoda? Maka yang di katoda adalah si Cu dan yang di anoda adalah Zn. Yang kedua, harga NO sel. Nah, rumus nanti mencari NO sel. NO sel sama dengan N0 yang mengalami reduksi dikurang dengan N0 yang mengalami oksidasi. Nah, reduksi tadi N0-nya besar atau mengalami katoda. Siapa N0-nya lebih besar? Cu. Berarti Cu yang mengalami reduksi, Zn yang mengalami oksidasi. Berarti N0 sel itu N0-nya Cu dikurang N0-nya Zn. Maka bisa kita masukkan nilainya. N0 Cu adalah 0,34 dikurang Zn minus 0,76. Maka ini kan min kali min jadi positif. 0,34 ditambah 0,76. Hasilnya adalah positif 1,10 volt. Nah, kalau hasilnya positif, maka bisalah kita buat reaksinya berlangsung secara spontan. Jadi kalau N0-nya positif, dia reaksinya berlangsung secara spontan. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah reaksi sel.
Nah, kalau nanti dia reaksi sel, triknya sudah kita buatkan. Untuk menentukan reaksi sel, enol yang besar itu reaksinya tetap. Enol yang kecil reaksinya kita balik. Yang besar itu adalah Cu. Jadi si Cu reaksinya tetap. Jadi kita buatkan Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Reaksinya tetap. Sementara enol yang kecil reaksinya dibalik. Kita baliklah yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, maka nanti menjadi reaksinya Zn menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Maka reaksinya kita gabung, elektronnya habis. Di sini 2 elektron berarti kali 1 elektronnya habis. Maka kita buat reaksi selnya Cu2 positif ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn2 positif. Inilah cara membuat reaksi sel. Nah, pertanyaan yang keempat adalah notasi sel. Bagaimana membuat notasi sel? Nah, membuat notasi sel itu tadi oksidasi dulu baru reduksi. Yang oksidasi adalah Zn. Maka di dalam membuat notasi logam dulu baru ion. Jadi kalau kita buatlah notasi selnya, yang ini harus mengalami oksidasi, yang ini mengalami reduksi. Oksidasi bilosnya naik, logam dulu. Maka logamnya di sini adalah logam Zn. Maka bisa kita buatkan Zn menjadi Zn2 positif. Bilangan oksidasinya naik. Ini reduksi, bilosnya turun. Ion dulu baru logam. Maka ion si Cu adalah Cu2 positif. Jadi Cu2 positif menjadi Cu. Jadi notasi selnya adalah oksidasi dulu baru reduksi. Nah, pertanyaan yang kelima, elektronnya mengalir. Kalau ditanya nanti elektron mengalir itu dari anoda akan mengalir ke katoda. Jadi elektron mengalir dari anoda ke katoda, negatif ke positif. Nah, tadi siapa oksidasi? Zn. Jadi elektronnya mengalir dari Zn akan mengalir ke Cu. Dari seng mengalir ke tembaga. Inilah cara menyelesaikan kalau nanti berbicara konsep tentang potensial sel.